Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Di channel ini teman-teman akan belajar seputar digital marketing, khususnya Facebook dan Instagram Ads. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat pixel di Facebook Ads dan menghubungkan di website atau landing page teman-teman semua. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya. Oke, mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya pixel itu apa sih, fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, perlu nggak sih kita pakai pixel ini. Nah, sebelum saya bahas prakteknya, saya akan kasih gambaran dulu. Sebenarnya pixel itu adalah sebuah kode yang dipasang di situs landing page atau website kita. Jadi gampangnya tiap Facebook itu, tiap akun iklan kita itu punya kode pixel masing-masing. Dan sekarang update-nya kita bisa bikin pixel sebanyak mungkin gitu. Jadi misalnya teman-teman sekarang punya Facebook nih, punya akun iklan. Nah, di situ tuh semuanya ada kode pixelnya masing-masing. Nanti saya akan kasih tahu, saya akan praktekkan juga gimana cara ngambilnya, tapi saya mau jelasin dulu logiknya biar teman-teman bisa paham gitu gambarannya. Jadi kita tuh punya pixel, kita tuh punya kode pixel masing-masing. Nah, tiap orang itu kode pixelnya beda-beda gitu. Nah, yang berikutnya jadi tujuannya adalah untuk melacak orang yang sudah mengunjungi website dan tertarik dengan produk kita. Makanya mungkin teman-teman sering kena iklan berkali-kali dengan brand yang sama, itu karena teman-teman pernah ngeklik brand tersebut, pernah lihat landing page-nya, atau bahkan pernah ngechat ke WhatsApp adminnya, mungkin pokoknya pernah berinteraksi dengan website-nya, sehingga teman-teman kelacak data pixelnya gitu. Nah, akhirnya dibikinlah retargeting atau teman-teman kena iklan berikutnya. Jadi tujuannya agar kita bisa melacak ada berapa orang sih kira-kira yang udah pernah ngunjungin website kita, ada berapa orang sih kira-kira yang udah pernah ngeklik WhatsApp kita. Nah, itu baru akan ke data, baru kita akan tahu datanya seberapa banyak setelah teman-teman pasang pixel. Jadi penting nggak sih pasang pixel? Buat saya penting, karena dengan kita punya pixel, kita bisa ngukur. Nah, ketika kita bisa ngukur, kita bisa memperbaiki mana data yang salah dan mana data yang bisa kita duplicate gitu. Nah, oke, yang berikutnya, kita akan meretargeting orang-orang yang sudah mengunjungi website kita. Jadi salah satu tujuan utamanya adalah agar selain kita bisa melacak data, kita bisa retargeting ulang. Gitu. Jadi kita bisa mengiklankan khusus ke orang-orang yang sudah lihat landing page kita atau sudah WA ke admin kita misalnya. Seperti itu, oke? Yang berikutnya, nah jadi cara kerjanya simpel banget. Nanti biar teman-teman nggak pusing pas praktek ya, saya kasih tahu dulu sedikit mindsetnya. Jadi cara kerjanya simpel banget, teman-teman tinggal menghubungkan antara si kode pixel di Facebook ini ke dalam website atau landing page. Udah itu aja sebenarnya. Jadi tinggal konekin, masukin misalnya kodenya 2000 misalnya ya. Ya udah kode 2000 ini tinggal kita copy, masukin ke landing page. Udah gitu aja. Jadi cara kerjanya simpel banget, nggak usah dibawa rumit, benar-benar tinggal konekin si pixel ini, si kode Facebook ini ke dalam landing page kita, udah gitu aja. Oke, jadi simpel ya. Makanya karena udah connect ya udah akhirnya kebacalah datanya. Jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam prakteknya. Oke, yang pertama teman-teman tinggal buka dulu Ads Manager-nya seperti biasa. Kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam Business Setting seperti ini ya. All Tools, kemudian masuk ke dalam Business Setting seperti ini, diklik aja. Nah, setelah diklik, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nih ya, ini kan banyak sekali modelnya ya. Nah, di sini kita cari yang bagian data source atau sumber data. Nah, di sini ada tulisan pixel. Jadi ini sebelum kalau kalau belum diklik kayak gini tampilannya ya. Nah, ini kan bisa ada tambahan menu-menu sub menunya ini di bawah. Nah, kita ambil yang ketiga ini yang data source, kita klik. Nah, di sini ada tulisan pixel. Nah, ini kita klik aja pixelnya di sini ya. Kita klik pixelnya, kemudian di sini saya sudah punya banyak pixel. Nah, biasanya kalau teman-teman akun BM-nya masih baru, biasanya belum punya pixel gitu. Nah, cara bikinnya gampang banget. Di awal itu kita tinggal bikin. Kalau dulu tuh kita udah punya kode pixel sendiri. Nah, kalau sekarang enaknya kita bisa bikin pixel, bisa bikin pixel yang banyak di dalam BM. Jadi kita bisa bikin sebanyak-banyaknya pixel yang kita mau gitu. Tujuannya buat apa? Biasanya kalau kita misalnya punya produk baru, punya landing page baru, pixelnya mau kita bedain, itu bisa. Kalau misalnya marketnya beda, biasanya pixelnya juga beda. Oke, nah simpelnya teman-teman tinggal klik add aja. Kemudian di sini kita masukin nama pixelnya apa. Misalnya pixel yang saya pengen bikin online store Audi 1 misalnya. Contoh ya di sini ya, online store Audi 1. Kita klik continue di sini. Oke, yang di bawah nggak usah diisi, nggak apa-apa, itu opsional. Nah, udah beres pixelnya jadi, ini di close aja. Tuh, udah jadi gitu doang cara bikin pixelnya. Udah cari yang mana tadi ya? Ini saya saking banyaknya nih pixelnya.
online store. Nah, ini dia, online store Audi 1. Nah, ini pixelnya nih. Kodenya yang mana? Yang ini. Nih, yang ID nih. 259 sekian sekian sekian. Jadi tiap pixel itu kodenya beda-beda. Ini kayak misalnya saya klik yang atas nih, Novan Pixel. Ini kodenya beda lagi. Yang atasnya beda lagi. Jadi setiap pixel itu kodenya beda-beda. Nah, intinya adalah kode pixel ini nanti akan kita taruh, akan kita konekkan ke dalam landing page gitu. Nah, sebelum kita konekin, di sini kita tambahin dulu asetnya atau add people-nya. Jadi di sini kan saya kan pernah jelasin nih di video sebelumnya. BM itu kan ibarat kayak rumah gitu. Di dalamnya kan banyak kamar, banyak admin dan segala macamnya. Nah, di sini kita bisa tambahin dulu nih kira-kira yang berhak menggunakan pixel saya ini siapa aja. Jadi ibaratnya di dalam rumah saya ini ada banyak orang nih, ada banyak penghuni gitu. Ada banyak penghuni lah istilahnya. Nah, kira-kira yang berhak menggunakan kamar yang online store Audi 1 ini siapa aja? Nah, kita bisa kasih aksesnya di add people ini. Ini ya, add people kita klik. Nah, di sini ada banyak nih tuh. Saya ada belasan kayaknya ya, ada belasan yang jadi di satu rumah itu ada belasan orang. Nah, saya nggak pengen kasih ke semua, saya pengen kasih ke orang yang memang perlu aja, yang emang dia butuh aksesnya. Misalnya saya kasih ke nih Ida Alamwati misalnya ya. Diklik, ini sesuai dengan akun Facebooknya. Jadi misalnya saya login pakai akun Facebook Ida Alamwati, ya udah saya pakai ini. Nah, ini kenapa saya ada banyak? Karena saya punya tim. Kebetulan saya punya tim untuk handle beberapa iklan saya, jadi mereka bisa buka pakai Facebook mereka sendiri. Jadi saya kasih aksesnya. Nih, kamu nggak usah bikin pixel, kamu pakai pixel saya aja, udah kamu bisa ngotak-ngatik pixel dan seterusnya. Nah, ini saya konekin dulu ke akun Facebook saya. Oke, kalau sudah kita tinggal klik mau view atau manage. Kalau saya biasanya full control, jadi manage pixel ini biasanya ya ibaratnya kita bisa ngontrol semuanya. Kalau saya biasanya pakainya yang manage pixel, biar bisa ke kontrol semuanya. Oke, dicentang, biru, kemudian assign. Beres. Nah, kalau udah kita tambahin juga nih, assign asset, add asset. Nah, ini dia nih. Add asset ini kita mau nambahin kira-kira pixel ini mau yang online store Audi 1 ini kira-kira mau kita tambahin, mau kita taruh di akun iklan yang mana. Misalnya saya pakai akun iklan A gitu. Nah, akun iklan A ini juga harus kita konekin ke dalam pixel ini. Kebayang nggak teman-teman maksudnya? Jadi pixel ini kan pixel nih yang di sini nih, ini kan pixel. Ini kan kodenya yang ini nih. Nah, pixel ini harus kita konekin ke akun Facebook yang mau kita iklanin dan ke landing page. Nah, sekarang saya lagi praktekin gimana caranya untuk mengkonekkan si pixel ini ke dalam akun iklan. Nah, kan saya punya banyak akun iklan ya. Akun iklan ya, add account ya, bukan BM. Beda lagi. Oke, saya punya banyak akun iklan, jadi tinggal assign partner aja di sini. Add asset. Udah, saya misalnya mau pakai akun iklan yang mana nih? Ini contoh aja ya. Misalnya saya mau pakai akun iklan yang Slim Audi 51 misalnya. Ini yang lagi aktif misalnya ya. Udah tinggal kita add aja. Jadi si Slim Audi 51 ini dia dapat aksesnya. Nah, kalau nggak kita checklist, dia nggak akan bisa kebaca gitu pixelnya. Oke, kalau sudah kita tinggal klik add aja. Udah beres. Dan nah, sekarang udah terkonek, jadi people-nya udah ada. Ini yang bisa handle pixel ini, Facebooknya Ida Alamwati. Kemudian tadi add assetnya juga udah ya. Akunnya tadi yang akun 51 ini udah beres, tadi udah kita tambahin. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke dalam akun iklannya. Oke, kita masuk dalam akun iklannya dulu, nanti baru landing page-nya ya. Nah, ini kita refresh dulu. Sekarang kita tes untuk bikin iklan dengan pixel yang baru saya buat tadi ya. Tadi saya buatnya juga live kan. Kita tes dulu. Oke, nah kalau sudah kita tinggal klik create aja di sini ya. Tinggal klik create di sini. Kemudian, nah ini buat contoh aja ya. Biar kita bisa mastiin bahwa pixelnya sudah connect. Oke, nah sekarang kita tes iklan. Kita langsung aja masuk ke create. Kemudian klik conversion. Kita klik continue. Ini sekedar buat ngetes aja. Kita tes ini udah masuk atau belum. Nah kalau udah, ini saya skip aja langsung ya biar cepet. Kita klik next. Ini buat yang belum nonton tutorialnya, saya udah bikin tutorial lengkapnya di video-video sebelumnya, silakan teman-teman tinggal cek aja. Nah, kita langsung masuk ke bagian add set-nya ya. Oke, bagian untuk pasang pixelnya. Nah, di sini ada select pixel nih. Jadi ini cuma berlaku untuk conversion aja. Jadi jadi pixel itu dipakai kalau objektif kita menggunakan conversion, karena kita harus tracking datanya. Nah, pixelnya kita lihat ada atau enggak, kita cari. Tadi nama pixelnya adalah pixel online store Audi ya.
Nah, ini ada, kita klik. Oke, nah ini kenapa masih gelap? Karena biasanya pixelnya belum aktif. Belum aktif itu maksudnya belum ada traffic yang masuk gitu. Nah, biasanya kalau udah ada traffic yang masuk, atau paling gampang nanti kita tes aja, kita buka landing page-nya, kita klik aja nanti menu di tombol WA-nya, biasanya nanti dia warnanya akan berubah. Jadi ini nggak apa-apa, dimin aja. Nanti lama-lama juga kalau diiklanin bakal berubah juga warnanya. Kayak gitu. Nah, kalau udah kita klik eventnya apa? Biasanya di sini lead ya. Optimasinya mau pakai lead atau mau pakai view content. Kalau saya biasanya pakai lead atau add to cart biasanya. Lead kita klik. Oke, berarti ini data pixelnya udah kebaca. Jadi ibaratnya kita udah berhasil mengkonekkan antara pixel yang tadi kita buat di BM dengan akun iklan. Jadi udah connect nih antara di BM-nya sama di akun iklannya. Nah, sekarang tahapannya tinggal kita konekin si pixel ini, si kode ini ke dalam landing page atau website yang mau kita iklankan. Oke, jadi simple ya sebenarnya. Teman-teman tinggal mengkonekkan, teman-teman tinggal bikin pixel, kayak tadi bikin pixel, kalau udah bikin dapat kodenya, nah kita tinggal konekkan ke sini, dan kita tinggal konekkan ke landing page. Jadi alurnya gitu aja sebenarnya. Nah, untuk landing page-nya, biasanya kita pakai landing page yang berbayar. Karena kalau pakai yang gratisan, kayak Wix yang kemarin saya praktekin itu belum bisa pakai pixel. Gitu. Jadi saya akan contohin, ini menggunakan hostingnya pakai Niaga Hoster, dan saya pakai landing press untuk ngedit landing page-nya. Oke, kita langsung buka aja. Ini tampilan landing page-nya ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya landing page, biasanya harusnya udah ngerti ya tampilan seperti ini. Jadi sekarang saya masuk ke dashboard-nya WordPress. Jadi saya menggunakan WordPress untuk landing page-nya, untuk hostingnya menggunakan Niaga Hoster. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam ini ya, menu Appearance, kemudian Customize di sini ya. Kita klik. Oh ya, mungkin buat yang belum pernah masuk ke sini, jadi kalau udah punya website, ini saya tadi lupa jelasin, kalau udah punya website, ya teman-teman, ini saya close dari awal aja ya. Kalau sudah punya website, teman-teman tinggal buka aja domainnya masing-masing, kemudian strip WP admin, biasa seperti ini. Oke, kalau udah, tinggal login aja. Nah, ini tadi saya udah login nih. Bentar, saya close dulu, saya log out dulu ya, biar teman-teman dapat tutorialnya dari awal. Sebentar, saya log out dulu. Nah, ini dia. Jadi, tinggal klik aja domain saya apa, kemudian tambahin WP admin ya. Misalnya seperti ini ya, WP strip admin. Nah, ini udah ada passwordnya, sudah ada username-nya apa, udah tinggal login aja di sini, nanti langsung masuk diarahkan ke halaman seperti ini. Gitu. Nah, kalau udah ini kan dashboard-nya ya. Kalau udah tinggal teman-teman masuk aja ke Friends, kemudian ke Customize di sini. Tinggal masuk ke bagian landing press. Seperti ini ya. Landing press, tinggal diklik aja, terus masuk ke bagian Facebook Pixel. Gitu. Ini kalau kecepatan tinggal dimundurin aja, gampang kok. Kalau lagi live kan nggak bisa dimundurin, tapi kalau lagi rekaman gini kan teman-teman tinggal mundurin aja, terus ya udah tinggal tonton aja dari awal. Nah, udah tinggal masukin aja Facebook Pixelnya di sini, kodenya. Kodenya yang mana tadi? Kita ambil lagi ke business setting di sini. Ini kita copy deh, yang ini nih, online store Audi 1 ya. Nih, kita copy, di sini tinggal kita klik aja. Jadi jangan disebutin satu-satu, takutnya nanti ada miss. Oke, kalau sudah diklik, tinggal taruh di sini. Nah, tinggal di paste. Nah, kalau misalnya kode pixelnya banyak, di sini kan kita bisa bikin pixel lagi nih, pixel 2, pixel 3. Biasanya pixel 2, 3 itu buat apa sih tambahan? Biasanya buat backup. Jadi satu landing page itu bisa sampai 5 pixel. Nah, itu biasanya buat backup. Kalau misalnya suatu saat akun kita ke-ban, itu kita bisa pakai pixel yang lainnya. Kayak gitu. Oke? Nah, jadi di sini kita bisa naruh beberapa pixel. Multiple pixel 1, 2, 3, 4, sampai 5 pixel. Dah, kalau sudah tinggal klik publish aja di sini. Oke, klik publish. Udah selesai. Jadi cuma gitu doang koneksinya teman-teman. Gampang banget gitu. Nah, kalau yang pakai Berdu, ini teman-teman tinggal login aja di Berdunya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam halaman utama dari si Berdu ya, di dashboardnya. Kita masuk ke apps-nya di sini ya, masuk ke apps-nya. Kemudian di sini kalau sudah kita ambil yang bagian tracking. Tracking ini ada tulisan Facebook Pixel, ini saya sudah gunakan. Kalau belum digunakan, tinggal klik aja gunakan, edit. Nah, kalau saya diedit ya, tinggal saya tambahin pixelnya. Nah, pixelnya tadi kita udah copy ya, tinggal kita paste aja di sini. Tadi kan kita udah copy di bagian sini ya, kalau teman-teman masih ingat nih. Nah, ini dia. Kita copy di sini, kita paste di sini. Ini kita paste di sini, kemudian tinggal kita namain deh. Misalnya tadi apa? Online store
Audi 1 contoh. Udah, selesai. Tinggal kita klik simpan yang di ujung kanan atas. Selesai. Beres. Gitu. Nah, kalau sudah, kita tinggal ambil aja. Misalnya kita mau pasang nih di bagian landing page yang mau kita pakai untuk jualan. Tinggal kita masuk ke bagian tampilan, kemudian ke bagian halaman. Ya ini kayak kita ngedit landing page biasa sebenarnya. Misalnya saya mau masukin pixelnya atau konekin pixelnya ke produk yang ini misalnya, yang Azara Saffron. Udah tinggal klik edit aja. Nah, di paling bawah ini nanti ada Facebook Pixel Event dan View Content. Ini kita klik yang tombol pengaturan ya, atau setting. Nah, tinggal cari dia mau pakai pixel yang mana. Ini udah keluar ya, Online Store Audi 1. Nah, kita checklist, selesai, gitu. Kalau mau 4 partnya juga bisa, misalnya. Selesai, gitu. Nah, nanti di sini kita tinggal setting, yang muncul itu apa aja. Misalnya, kalau di pixel event, jadi kalau misalnya orang lihat landing page, berarti ya kita trackingnya view content namanya seperti ini. Nah, jadi nanti pas teman-teman buka di Ads Manager, nanti ada matrix view content sama ada matrix lead. Oke, buat yang belum paham, mungkin teman-teman baru pertama kali nonton video ini, apa itu view content, apa itu lead, saya udah bikin di video sebelumnya, teman-teman tinggal tonton aja video cara baca data. Nah, biar teman-teman paham maksudnya lead itu apa, maksudnya view content itu apa, itu sudah saya bahas di situ semua. Jadi teman-teman tinggal tonton aja. Oke, biasanya yang udah nonton akan nyambung sama materi ini. Nah, kalau sudah selesai, kita klik selesai, view content-nya udah nyambung ya. Jadi nanti kalau orang yang ngebaca halaman ini sampai selesai atau sampai selesai loading, ini kan di sini tulisannya nih sampai halaman sampai selesai loading. Ya. Kalau dia udah selesai loading, kemudian dia masih stay di sini, itu nanti kita track sebagai view content. Berarti dia sudah ngeliat landing page kita. Artinya dia sudah ngeklik iklannya dan dia sudah ngeliat landing page kita. Gitu. Nah, untuk tombol yang lead-nya, teman-teman tinggal ambil aja. Kira-kira tombolnya ada di bagian mana nih? Kita tinggal ambil aja nih. Misalnya tombolnya di sini ya. Kita klik. Nah, ini nih. Misalnya di sini ya. Ini kita klik tombolnya. Klik pengaturan. Nah, di sini ada tulisan pengaturan atau setting ya, kita klik lagi. Kemudian di paling bawah, ini ada Pixel ID. Oke, Pixel ID-nya ini kita checklist aja yang mana yang mau kita gunakan. Kalau udah di checklist, tinggal kita pilih nih, kira-kira Pixel Event-nya mau pakai apa. Kalau saya pakainya lead biasanya. Lead itu berarti orang-orang yang ngeklik tombol WA atau masukin form. Jadi bukan yang beli ya. Kalau beli itu biasanya add to cart. Itu tergantung dari kita mau pakai apa, terserah sebenarnya. Nah, nanti ini akan muncul di dashboard Ads Manager kita. Jadi akan kelihatan yang klik tombol kita ada berapa ratus, berapa ribu, itu kelihatan semua di situ nanti. Kalau sudah tinggal klik selesai, udah beres. Gitu. Nah, yang tadi saya lupa praktekin, nih mumpung masih ingat. Jadi kalau untuk yang tombol lead yang tadi itu sebenarnya lebih simpel juga sama. Mirip-mirip ya. Nah, kita tinggal masuk aja. Ini yang WordPress ya. Kalau tadi kan saya pakai Berdu. Kalau ini saya pakai WordPress. Tinggal masuk aja ke bagian page-nya. Misalnya kita udah selesai bikin nih, bikin landing page. Kita tinggal klik. Ini saya ambil salah satu contoh aja ya. Misalnya saya ambil yang reseller Essential 1 deh. Saya klik edit. Jadi untuk pasang pixel itu sebenarnya bisa yang pakai cara tadi yang ini ya, yang print kemudian kita customize, atau yang kedua bisa juga link atau kode pixelnya itu ditaruh di sini nih. Nih, add Facebook Pixel ID. Nah, ini kita klik juga, tinggal kita masukin aja tadi kode pixelnya. Gitu. Mau nambahin juga bisa 2, 3, 4, tinggal kita tambahin aja. Kalau udah, tinggal kita update di sebelah sini. Dan untuk tombolnya, kita pasang di bagian sini. Jadi kita klik dulu nih, Edit with Elementor. Nanti kita pasang di tombolnya. Jadi tombol-tombol yang ada di sini tuh, kita taruh. Oh, ini contoh aja ya. Ini kita taruh di sini nih. Ini misalnya udah ada tombolnya nih, tinggal kita klik aja di sini tombolnya. Di sini ada tulisan Facebook Pixel sebelah kiri bawah ya. Klik Facebook Pixel. Nah, kita tinggal ganti online FB event-nya apa. Ini kan masih no event. Nah, kita ganti sebagai lead. Gitu. Diklik lead-nya, udah deh, tinggal klik update. Nah, selesai. Setelah itu akan otomatis kebaca di dashboard Ads Manager kita. Gitu. Jadi simple ya sebenarnya ya. Kalau kita belum ngerti tuh kesannya kayak ribet banget tuh. Aslinya sebenarnya kita cuma kayak konekin, kita bikin pixel yang tadi sudah saya praktekin, kita konekin ke landing page kayak gini, dan kita konekin ke akun iklan, udah selesai. Jadi tujuannya cuma mengkonekkan antara
si Facebook sama si landing page kita. Ketika udah connect, ya udah datanya otomatis bisa kebaca semuanya. Gitu. Jadi simpel banget, yang ribet itu karena ya kita belum paham aja. Sip, itu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak. Harapannya semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat atau insight ke teman-teman semua. Kalau ada yang belum ngerti, silakan diskusi di kolom komentar. Kalau ada yang mau nanya juga silakan tanya aja di kolom komentar. Jangan sungkan. Kalau ada yang mau request video yang lain juga boleh. Kalau memang cocok, nanti saya akan bikin sesuai dengan request teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.